Cerita dibuka dengan memperlihatkan bis yang membawa Zowen akhirnya telah sampai di tujuannya. Saat itu Zowen kemudian turun dari bis dan memutuskan untuk menunggu timnya karena Li Zuan belum sampai di situ. Sementara dia berjalan-jalan di sekitar tempat itu, dia pun tak sengaja melihat sesuatu yang sangat-sangat janggal di samping tulisan kota. Benda itu terlihat seperti sebuah logo yang sangat aneh. Tapi tiba-tiba ponselnya pun berdering saat itu juga. Yang anehnya, bukan ponselnya yang berdering, tapi ponsel cheatnya. Saat itu, dia keheranan karena baru kali ini dia melihat fitur kamera di ponsel misterius ini. Bahkan, dia juga tidak pernah tahu kalau ponsel ini dapat mengeluarkan suara. Saat itu dia pun kebingungan karena tak mengerti dengan fitur kamera di ponsel ini. Ponsel ini bahkan tak memiliki kamera depan. Jadi dia sangat bingung. Ditambah lagi, ponsel ini tak dapat mengambil gambar. Jadi Zowen mengira kalau ponsel tersebut sudah rusak, atau fungsi kameranya maksudnya yang sudah rusak. Sementara itu, dengan tiba-tiba, dia pun tak sengaja mengarahkan kameranya ke logo misterius di samping papan nama kota itu. Alhasil, karena dia penasaran, dia pun langsung menekan logo aneh itu. Dan suatu aplikasi aneh pun mulai perlahan-lahan muncul, dan kemudian membentuk sebuah game baru yang berjudulkan Kota Tua Guide. Dikarenakan saat ini dia tak punya kerjaan, Zowen kemudian memutuskan untuk memainkan game baru miliknya tersebut. Ponsel itu pun perlahan menyerap darah Zowen dan langsung membentuk karakternya. Saat itu dia pun mencoba untuk memasuki Kota Tua Guide dengan karakter gamenya. Setelah dia masuki kota tua itu, tak berselang lama dia pun dikagetkan dengan kemunculan sesuatu yang ternyata merupakan sebuah skeleton. Skeleton itu pun langsung maju dan berniat menyerang karakternya. Zowen kemudian menghindari serangan itu. Tapi karena dia merasa bahwa monster ini tak begitu hebat baik dalam segi kecepatan dan kekuatan, dia pun langsung menghabisi monster itu dengan sekali serangan saja. Setelah skeleton itu mokat, sebuah kristal pun langsung muncul. Zowen pun kaget dan terheran karena dia baru memburu satu monster, tapi sudah mengeluarkan sebuah kristal skill. Sontak, karena dia penasaran, dia pun langsung menyerap kristal itu. Dan di saat yang bersamaan, dia pun heran karena tidak merasakan rasa sakit lagi. Ternyata, itu karena skill ini adalah skill tingkat terendah yang hanya menggunakan sedikit vitalitas. Dan karena itulah, Zowen tak merasakan sakit sama sekali. Tapi overall, dia tetap bersyukur walaupun ini skill tingkat rendah. Setelah itu, Zowen pun mencoba untuk masuk sedikit lebih dalam lagi. Jadi dia mensummon peliharaannya, yaitu semut mutasi miliknya. Saat itu, mereka pun maju dengan kecepatan tinggi menuju bagian depan. Dan ya, apabila mereka melihat adanya monster, mereka pun akan langsung menghabisi monster itu dengan sangat cepat. Setelah sekian lama grinding, Zowen sangat kecewa karena dari tadi yang drop hanyalah batu skill saja. Tapi di tengah kekecewaannya itu, dia terdistract oleh sesuatu yang bersinar di tengah-tengah para skeleton. Ternyata, itu merupakan seekor boss monster, yang kalau di game RPG, namanya sepertinya Skeleton Knight menurut saya. Di saat yang bersamaan, monster itu pun dengan cepat muncul di depannya, dan seketika, karakternya pun langsung mokat, karena terkena serangan dari monster itu. Saat itu, dia pun langsung tersentak, sampai tak dapat berbicara. Dikarenakan, dia tidak tahu apakah dia akan menghadapi monster kuat itu di dalam sana atau di tempat ujian berlangsung nanti. Di saat yang sama, saat dia sedang mengamati gerbang kota, seseorang pun mengarah kepadanya. Ternyata, orang itu adalah Jing An. Tentu, saat itu Zowen menyadarinya. Tapi dengan tiba-tiba, Jing An pun langsung mengarahkan tinjunya tepat di depan wajah Zowen, yang saat itu tengah terpaku. Setelah itu, Jing An kemudian berkata kalau ayah Zowen memintanya untuk mengantarkan sesuatu kepada Zowen. Benda tersebut ternyata adalah sebuah flash disk. Di samping itu, dia melihat ke arah ponsel milik Zowen dan berkata kalau usaha ayahnya, Zowen ini sepertinya sudah sia-sia. Karena Zowen hanyalah seorang anak pemalas, tidak kompeten, dan juga sangat lemah. Jadi tak peduli seberapa bagus benda yang diberikan ayahnya, itu tidak akan berguna di tangan orang seperti Zowen. Di saat yang bersamaan, Jing An pun memperingati Zowen untuk jangan pernah mencoba berkata kalau mereka adalah kakak beradik. Zowen pun tiba-tiba merasa aneh karena dia tak mengerti kenapa Jing An berpikiran sesuatu yang sangat berlebihan seperti itu.
Ya walaupun mereka saudara tiri sih. Setelah itu, Zoan pun terkejut dengan seseorang yang tiba-tiba memanggilnya. Orang tersebut ternyata adalah Li Zuan yang saat itu sudah sampai bersama dengan seluruh anggota timnya. Li Zuan pun langsung merangkul Zoan dan berkata bahwa Zoan hanya perlu bersantai-santai saja di belakang. Dan ya, semuanya akan langsung beres, karena semua pekerjaan kotor akan dilakukan oleh para anak buahnya. Tak berselang lama, seluruh peserta pun diminta untuk segera berkumpul, karena ujian akan segera dimulai. Di saat yang bersamaan, terlihatlah Ruozi yang saat itu sedang bersama dengan kelompok barunya. Saat itu dia pun tak sengaja berpapasan dengan Zoan. Karena menyadarinya, Zoan pun tersenyum pada Ruozi. Di sisi lain, Ruozi mendoakan agar Zoan dapat lolos dan berhasil di ujian kali ini. Tak berselang lama, sebuah suara gemuruh pun terdengar dari arah gerbang kota tua Guide, yang saat itu ternyata tengah terbuka. Dengan tiba-tiba, pengawas ujian pun berkata kalau evaluasinya ialah berdasarkan jumlah kristal yang mereka kumpulkan dari membunuh skeleton, dan yang terbanyaklah yang akan mendapatkan nilai tertinggi. Singkat cerita, setelah mendengar peraturan dari pengawas, mereka semua pun mulai masuk ke dalam kota tua Guide. Dan sesampainya di dalam, Zoan tiba-tiba menyadari kalau tempat ini mungkin sedikit mirip dengan yang ada di dalam game. Sementara itu, mereka pun langsung disambut oleh para skeleton. Meskipun jumlah para skeleton itu banyak, tapi tentu saja dengan sangat mudah dapat langsung dibersihkan oleh para anak buah dari Li Zuan. Dan karena itulah, Zoan memutuskan untuk bersantai di belakang dan bermain game saja untuk meningkatkan kekuatannya. Di saat yang sama, Li Zuan kemudian melihat ke arah Zoan yang saat itu sedang sibuk bermain game. Li Zuan merasa aneh dan penasaran. Apakah ada yang spesial dari Zoan? Kembali lagi pada Zoan, saat itu dia tiba-tiba menyadari kalau dugaannya mengenai kota tua ini ternyata benar adanya. Karena tak hanya gerbang kota yang sama, bahkan semua tampilan bangunan sama persis. Saat itu, Zoan mengambil keputusan kalau game di ponselnya itu merupakan mirror dari kenyataan. Dan jika begitu, ada kemungkinan kalau Skeleton Knight juga nyata dan berada di suatu tempat di sekitar sini. Tapi walaupun dugaannya benar, saat ini mereka berada jauh dari lokasi Skeleton Knight. Jadi mereka hanya perlu untuk tidak masuk lebih dalam saja, karena wilayah itu juga berada di luar wilayah tes. Tak berselang lama, beberapa jam pun kemudian berlalu, dan terdengarlah suara kaget Zoan yang ternyata mendengar kalau timnya memutuskan pergi lebih jauh ke bagian dalam lagi, dengan alasan kalau skeleton di bagian luar sudah dibersihkan semua oleh mereka. Jadi mereka mengusulkan untuk masuk lebih dalam lagi, agar mereka bisa mendapatkan skor lebih tinggi lagi. Dikarenakan hal tersebut, Zoan kemudian memperingati Li Zuan kalau mereka bisa dalam bahaya jika masuk lebih dalam lagi. Tapi seakan tak mendengarkan, kedua orang ini pun tak sependapat dengan Zoan, dengan alasan supaya mereka bisa mendapatkan poin lebih tinggi lagi dan mengamankan peringkat 1. Setelah mendengarnya, Li Zuan pun setuju dan meminta Zoan untuk tidak terlalu khawatir, karena sudah tugas kedua orang itu untuk melindungi mereka berdua. Jadi mereka tidak perlu terlalu khawatir gitu. Di sisi lain, Zoan sekarang merasa sangat kebingungan karena Li Zuan tidak mendengarkan arahannya. Jadi sekarang pilihannya tinggal satu, yaitu mencoba sebisa mungkin untuk melawan Skeleton Knight di dalam game. Di saat para anak buah Li Zuan sibuk menghajar para skeleton untuk mendapatkan poin, Zoan hanya terus bermain dan fokus ke dalam gamenya. Tapi, seberapa banyak pun dia mencoba untuk mengalahkan skeleton itu, yang dia dapatkan hanyalah kekalahan yang sangat-sangat mengenaskan dan terus-menerus mengalami game over. Setelah mengalami hal itu berulang kali, Zoan sadar bahwa semua serangan skeleton itu dapat langsung mengakhirinya dalam sekejap. Bahkan bisa dibilang, kekuatan skeleton itu lebih tinggi dari semut terbang yang dia lawan sebelumnya. Karena itu, Zoan takut bahwa mereka bisa saja akan langsung binasa seketika ketika mereka bertemu dan mencoba melawan skeleton tersebut. Di saat yang sama, Zoan tiba-tiba terdistract oleh sesuatu yang ternyata merupakan sebuah kristal energi esensi yang drop dari salah satu dungeon. Dari salah satu skeleton maksudnya. Sorry guys, blunder. Oke, lanjut. Kristal tersebut lalu mereka berikan kepada Li Zuan saat itu juga.
Setelah itu, Zowen pun berkata pada Li Zuan kalau sekarang mereka sudah punya cukup poin atau skor yang cukup. Jadi ada baiknya untuk kembali sekarang. Setelah mendengar hal itu, tiba-tiba kedua orang ini tentu saja langsung menolaknya lagi dan berkata kalau ini masih terlalu dini dengan alasan lebih baik mendapatkan kill lebih banyak lagi agar posisi 1 lebih terjamin lagi akan menjadi milik mereka. Li Zuan juga berkata kalau dia tak menerima laporan mengenai kemunculan monster tingkat legendaris atau lebih tinggi, jadi mereka tidak perlu terlalu khawatir. Tapi tetap saja, karena ini masalah nyawa, Zowen pun mencoba menghentikan Li Zuan dengan memberitahu kalau dia punya indera keenam, dan sekarang inderanya mendeteksi sebuah ancaman bahaya. Saat itu, Zowen berbohong pada Li Zuan mengenai indera keenamnya, dikarenakan nyawa mereka sedang dipertaruhkan di sini. Jadi hanya inilah pilihan terakhir. Tapi setelah mendengarnya, si mata sipit kemudian memarahi Zowen dan berkata kalau Zowen hanya beralasan saja karena dia takut untuk masuk lebih dalam. Di saat itu, Zowen pun langsung membantah perkataannya dan berkata kalau kota tua Guide merupakan wilayah asing yang berbahaya. Ditambah lagi mereka juga mempunyai koin yang sudah cukup tinggi, jadi tidak perlu lagi untuk mengambil resiko di daerah yang tidak dikenal. Karena mendengar hal itu, Li Zuan pun setuju karena saran Zowen sangat masuk akal. Tapi dengan tiba-tiba, terjadi sesuatu pada Li Zuan. Ternyata, dia diserang oleh salah satu anak buahnya. Bahkan, mata sipit juga langsung diserang hingga terluka dan seketika jatuh di hadapannya. Di saat yang sama, Li Zuan yang sudah terluka parah kemudian berkata kalau dia tak menyangka bahwa kakaknya telah mengirimkan seorang pembunuh untuk menghabisi orang tak berguna sepertinya. Di sisi lain, Jiang Hao, si pengkhianat ini, membalas perkataan dari Li Zuan, yaitu bahwa dia juga tak menyangka kalau tuan muda ketiga dari keluarga Li ternyata mempunyai sebuah teknik yang seharusnya tak bisa dipelajari oleh seorang yang sudah tak suci lagi dan sangat suka bermain perempuan. Singkatnya, Li Zuan tuh sebenarnya menyembunyikan kemampuannya dan berlagak seperti laki-laki sampah gitu yang suka mainin cewek. Padahal aslinya dia itu nggak pernah mainin cewek gitu. Tidak seperti skill vitalitas, kristal dimensi berasal dari monster ekstra dimensi. Skill vitalitas juga merupakan sebuah teknik adaptasi atau teknik tiruan yang dibuat oleh manusia dari jenis atau metode kultivasi mereka. Dengan itu, teknik vitalitas yang berbeda memiliki batas kultivasi yang berbeda pula. Dan innate invisibility milik Li Zuan merupakan metode kultivasi yang sangat langka, di mana batas kultivasinya bisa mencapai tingkat epik. Tapi sebagai ganti dari kehebatannya, seseorang harus mampu menjaga diri mereka dari godaan duniawi dan sepenuhnya melindungi kesucian mereka agar supaya mereka dapat mengultivasikan teknik itu. Tapi mau bagaimanapun, Zowen berpikir bahwa Li Zuan tak kelihatan seperti orang yang berkultivasi dengan menggunakan teknik suci itu. Di sisi lain, terlihatlah sang pengkhianat yang bernama Jiang Hao atau Jiang An ini. Mana-mana lah, yang saat itu sudah berniat untuk menghabisi Li Zuan. Jiang kemudian mengumpulkan energi di pisau miliknya, lalu melepaskan semua energi tadi tepat ke arah Li Zuan. Li Zuan pun terlihat sangatlah tenang pada saat menghadapi lonjakan energi itu, dan dengan tiba-tiba, dia pun langsung menghindari serangan tersebut dengan mudahnya. Di saat yang sama, Zowen dan si mata sipit nampak terkejut dan terheran-heran karena melihat wujud sebenarnya dari makhluk peliharaan milik Jiang, yang merupakan seekor ular berjenis explosive scale. Mereka nampak kaget karena ular itu merupakan monster tingkat legenda dan tidak mungkin kelas mortal seperti Jiang dapat memilikinya. Tapi saat itu, Li Zuan tak terlalu memperdulikannya karena dia tahu kalau pasti Jiang sudah bekerja sama dengan seorang kelas legend untuk membantunya atau si kelas legenda. Dan pada akhirnya, Jiang pun mendapatkan ular itu. Di sisi lain, dikarenakan harus menyelesaikan tugasnya dengan cepat, Jiang kemudian langsung maju dan menyerang Li Zuan. Tapi tak disangka setelah serangannya hendak mengenai Li Zuan, dia pun kaget setengah mati karena Li Zuan dapat menahan serangan itu. Dan secara tiba-tiba, tempat tersebut langsung mengeluarkan sebuah ledakan merah yang sangat besar hingga membuat Jiang terlempar jauh ke belakang. Saat itu, Jiang tak menyangka karena ternyata mereka ditipu selama ini karena Li Zuan telah menyembunyikan fakta bahwa selama ini dia berada di tingkat legenda.
Setelah melihat wujud dan kekuatan Lizuan yang sebenarnya, Jiang seketika langsung getar-getir dan akhirnya memutuskan untuk kabur darinya dan pergi ke bagian dalam dari kota tua Guide. Tentu, saat itu karena Lizuan sudah sangat kesal kepada Jiang, dia pun langsung mengejarnya ke arah bagian dalam tempat itu juga. Di sisi lain, Zowen mencoba untuk menghentikan Lizuan, tapi karena dia tak secepat mereka, dalam sekejap dia langsung tertinggal di belakang mereka. Si mata sipit pun dengan cepat meminta bantuan Zowen untuk mengejar dan membantu Lizuan. Tapi Zowen menyuruh mata sipit untuk pergi saja terlebih dahulu, dan dia akan segera menyusul. Karena hal itu, Zowen pun langsung mendapatkan sebuah kata-kata mutiara oleh mata sipit. Saat itu, Zowen pun mengakui kalau dia memang pengecut. Tapi dilihat dari manapun, dia jelas tak bisa bertahan, karena dia tak punya monster peringkat legenda seperti Lizuan dan Jiang. Jadi satu-satunya cara untuknya membantu Lizuan adalah dengan bermain gamenya dan mencari tahu metode yang tepat agar dapat mengalahkan Skeleton Knight tersebut. Setelah membuat karakternya, Zowen pun pergi ke tempat Skeleton Knight berada. Dan sesaat dia sampai di sana, Skeleton Knight tiba-tiba langsung menyadarinya dan dengan cepat berniat untuk menghabisinya. Saat itu, dengan tiba-tiba, Zowen menyadari sesuatu karena selama ini dia terus-menerus melawan skeleton tersebut. Dan sesaat skeleton ingin menyerangnya, dia pun langsung maju dan berguling ke arah kuda milik Skeleton Knight. Dan seperti dugaannya, benar saja, serangan dari Skeleton Knight tidak dapat mengenai dirinya, sehingga membuat dia dapat dengan mudah menghindari serangan kritikal skeleton itu. Ditambah lagi, karena dia sudah sering sekali ditusuk, dia juga sudah mengetahui arah serangan Skeleton Knight, sehingga dia dapat menyesuaikan diri dan menghindari semua serangannya. Tapi dengan tiba-tiba, suara gemuruh yang sangat besar pun terdengar tak jauh dari situ, sehingga membuatnya yakin jika Lizuan telah bertemu dengan Skeleton Knight. Jadi dia sudah tak punya pilihan lagi selain membantunya dengan seluruh kemampuan. Tapi, mengingat pertarungannya yang barusan, dia akhirnya menemukan metode yang pas untuk berhadapan dengan skeleton itu. Tak berselang lama setelah Zowen pergi menyusul Lizuan, akhirnya dia pun melihat Lizuan dan dengan segera pergi ke arah Lizuan yang nampaknya sudah terluka saat itu, dikarenakan musuh yang sepenuhnya tak diharapkan muncul begitu saja. Saat yang sama, Zowen terlihat sangat kaget karena penampilan asli dari Skeleton Knight ternyata sepenuhnya berbeda dengan apa yang dia lihat di dalam game. Tapi yang membuatnya lebih kaget lagi, karena Jiang An tak diserang oleh skeleton tersebut. Zowen pun menduga kalau hal tersebut mungkin berkat armor monster tingkat legendaris yang saat ini dipakai oleh Jiang. Di sisi lain, skeleton itu nampak sudah sangat marah karena melihat banyak sekali pengacau di daerahnya. Jadi dia pun dengan cepat langsung maju dan berusaha menyerang Lizuan dan kelompoknya. Karena serangan skeleton itu terlalu cepat, sudah pasti Zowen dan Sipit tak dapat menghindarinya. Jadi Lizuan memutuskan untuk menahan serangan itu menggunakan tameng, yang seketika membuat sebuah ledakan besar karena tubrukan kekuatan antara Lizuan dan Skeleton Knight. Karena tubrukan itu sangat dahsyat, terciptalah sebuah shockwave yang sangat kuat hingga menghempaskan si Sipit. Sementara itu, Lizuan nampak sudah sangat kewalahan menahan serangan dari skeleton itu. Ditambah lagi, Jiang juga mengambil kesempatan untuk menyerang Lizuan. Jadi dia tambah kewalahan lagi karena harus menahan dua serangan secara bersamaan. Di saat yang sama, Jiang menyadari kalau Lizuan sudah hampir mencapai batasnya. Jadi dia pun memutuskan untuk semakin menekan Lizuan sampai akhirnya Lizuan kehabisan tenaga dan akhirnya berakhir di tangannya. Tentu saja, saat itu Zowen juga menyadari hal tersebut, yang membuatnya langsung memberitahu Lizuan kalau dia akan segera menangani Skeleton Knight dan menahannya sementara waktu. Untuk itu, dia bertanya pada Lizuan, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Lizuan? Lizuan pun menjawab kalau dia butuh setidaknya 2 menit untuk menghabisi Jiang. Karena Lizuan telah mengonfirmasinya, Zowen kemudian membuka jaketnya dan sudah siap untuk baku hantam. Saat itu, Zowen pun maju dengan tujuan untuk menahan Skeleton Knight selama waktu yang telah ditentukan. Sesampainya Zowen di sana, dia pun langsung memprovokasi skeleton itu. Sang skeleton pun langsung termakan oleh provokasi milik Zowen, dan hal itu membuat skeleton sangat marah hingga dia langsung meluncurkan serangannya ke arah Zowen. Tapi itu dengan mudah dihindari oleh Zowen.
karena dia sudah mengetahui pola serangan dari Skeleton Knight. Ya, walaupun ada beberapa serangan yang sangat-sangat berbahaya yang tidak boleh sampai kena. Jika tidak, seluruh masa depan Zowen akan langsung hilang dalam sekejap. Di sisi lain, Zowen sadar, walaupun pola serangannya sama, tetap saja Skeleton Knight yang asli lebih cepat dan lebih kuat daripada yang ada dalam game. Oleh karena itu, dia harus ekstra hati-hati agar jangan sampai terkena satupun serangan dari Skeleton Knight. Jika tidak, dia mungkin langsung mokat. Zowen pun memutuskan untuk menyerang Skeleton Knight karena saat itu terdapat celah yang sangat besar. Tapi, walaupun serangannya berhasil masuk, sayang sekali serangan itu bahkan tidak menggores pertahanan Skeleton Knight yang sangat kuat. Di sisi lain, terlihat jelas kalau Sipit sedang mengamati pertarungan Zowen dengan Skeleton Knight. Sipit pun hampir tak percaya kalau Zowen dapat bertahan selama ini melawan Skeleton itu, bahkan tanpa memakai satupun monster pendamping. Tentu, hal yang sama juga terdengar dari Jiang yang tak percaya dengan apa yang sedang dia lihat sekarang. Tapi, karena saat itu dia lengah, Li Zuan akhirnya dapat memukulnya sehingga membuat dia terlempar. Mereka berdua pun melanjutkan sesi adu mekanik mereka yang saat itu berjalan dengan sangat-sangat sengit. Tapi akhirnya, sebuah celah besar terbuka dan Li Zuan pun dapat menyerang armor Jiang, sehingga armor miliknya hampir hancur saat itu. Setelah mendapatkan serangan tersebut, Jiang kemudian mengeluarkan ularnya dan menjalankan rencana licik, yaitu dengan menyerang Zowen terlebih dahulu. Di saat yang sama, Skeleton Knight juga melancarkan serangan kepada Zowen. Tapi sayang sekali, kedua serangan itu berhasil dihindari oleh Zowen dengan kecekatan yang dia miliki. Di sini, Zowen pun melihat sebuah celah yang sangatlah besar yang merupakan kesempatannya. Dan dengan menggunakan celah tersebut, dia dapat dengan sempurna menyerang Jiang hingga menghancurkan armornya. Tentu, menggunakan monster pendamping miliknya. Dikarenakan dia telah kehilangan armornya, Jiang terpaksa juga harus kehilangan nyawanya diakibatkan kecerobohannya sendiri. Setelah dia menghabisi Jiang, Skeleton Knight tampak sangat marah, kemudian memancarkan energi yang sangat-sangatlah besar. Saat kemudian, dia pun langsung menyerang Zowen dengan serangan yang dipenuhi dengan aura tersebut. Namun, untung saja Li Zuan tepat waktu, sehingga dia dapat menangkis serangan skeleton itu. Dan dikarenakan hal tersebut, Li Zuan juga malah tambah mendekati batasnya. Karena sama-sama menyadari hal tersebut, Li Zuan dan Zowen berencana untuk langsung mengakhiri pertarungan ini. Rencana mereka adalah dengan menggunakan Li Zuan sebagai tameng, dan jika serangan skeleton itu berhasil ditahan, maka Zowen akan langsung mengakhirinya dengan sekali pukulan. Tapi sayang sekali, serangan tadi kurang efektif karena pertahanan skeleton yang sangat-sangatlah tinggi. Serangan demi serangan pun diluncurkan oleh Zowen, dan semua serangannya tentu dapat mengenai Skeleton Knight. Tapi semua serangan kuatnya itu bahkan tak meninggalkan goresan sedikit pun kepada sang Skeleton Knight. Di tengah-tengah kebingungan mereka, Zowen tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung menduga kalau luka yang ada di matanya merupakan kelemahan dari Skeleton Knight. Karena Li Zuan juga menyadarinya, dia dan Zowen pun mengambil sebuah resiko yang sangat berbahaya, yaitu dengan menjalankan sebuah combo di mana Li Zuan akan mengorbankan semua sisa armornya dan berusaha sebisa mungkin untuk menahan Skeleton Knight dengan seluruh tenaganya. Dan kemudian, Zowen yang akan mengakhiri sang Skeleton Knight dengan segenap tenaga dan kekuatan miliknya.